bentuk ekspresi bahasa tubuh, baik dia dalam keadaan tidak marah maupun marah, memiliki makna yang sangat luar biasa apabila kita gali secara psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis ingin membahas mengenai ciri-ciri wanita yang suka selingkuh. Apakah ia gampang marah saat ditanya? Nah, kali ini kita akan kupas beberapa hal yang berkaitan dengan emosional secara kejiwaan. Artinya seseorang yang marah. Marah ini kan menggambarkan beberapa ekspresi yang akan Kang Kubis bahas. Lalu kira-kira ekspresi yang menunjukkan ketika seseorang yang Anda tanya ini ternyata berselingkuh, ini ekspresi yang mana? Yuk kita simak sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kita akan bahas sedikit saja, namun di sini menggambarkan bahwa bentuk-bentuk emosional ternyata juga bisa menggambarkan kepribadian seseorang. Ini. Jadi ketika misalnya Anda tanya istrinya kira-kira selingkuh apa, Anda tanya terus terang, tidak sedikit istri yang marah. Namun di sini kemarahan juga harus kita pelajari. Ini marahnya ini secara ekspresi ini bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita akan kaji sama-sama pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah ketika seseorang marah, ya. Ini dengan ekspresi yang suara yang sangat keras, ya, karena marah kan ada beberapa jenis, ya. Ekspresi yang suara yang lebih keras artinya bernada tinggi atau membentak. Ini adalah menggambarkan bahwa seseorang memang butuh perhatian. Nah, ini artinya dia menyimpan sesuatu selama ini yang ternyata tidak dipahami oleh suami. Nah, ketika orang yang marahnya mudah dengan cepat suara tinggi, maka secara emosional ini menggambarkan bahwa seseorang memang betul-betul butuh perhatian. Maka dari itu ketika istri kurang lemah lembut atau sering melakukan nada-nada yang keras, ini juga belum tentu selingkuh. Tapi ini menggambarkan butuh perhatian. Nah, ketika Anda membiarkan itu, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut atau istri Anda atau pasangan Anda atau wanita ini akan mencari perhatian dari pria lain. Jadi intinya ini bisa menggambarkan kalau hal tersebut didiamkan. Namun ketika Anda tanggap, maka hal itu tidak sampai terjadi, ya. Jadi ekspresi kemarahan setiap waktu ini memang tidak selalu sama ekspresinya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah ekspresi kemarahan yang ternyata hanya diam. Ya, diam tapi tentunya dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Artinya dia senyum pun terpaksa bisa jadi, ya, atau tidak adanya hal-hal yang memperlihatkan kecerahan dalam hatinya, karena kecerahan hati, kebahagiaan ini juga bisa dicerminkan melalui bahasa tubuh. Nah, kalau ia diam berarti selama ini ia menyimpan sesuatu, ya. Menyimpan sesuatu mungkin bisa jadi karena melihat perilaku pasangan, dia berusaha untuk mendiamkan, ya, tapi Anda ternyata tidak peka dan dia menganggap bahwa selama ini yang ia lakukan tidak diperhatikan oleh pasangan. Padahal mungkin apa yang dilakukan oleh pasangan ini tidak disetujui oleh seorang istri ketika melihat suaminya melakukan hal-hal yang memang tidak cocok, ya. Tapi istri sementara ini bertahan. Siapa tahu besok tidak seperti itu. Atau sebaliknya, ketika suami melihat ulah seorang istri yang mungkin diam-diam diperhatikan, namun si istri ini juga tidak memahami juga, bisa jadi seperti itu, ya. Nah, ketika ini didiamkan, maka juga berdampak sama, ya. Bisa jadi dia akan mencari orang lain yang merasa lebih mengerti, lebih nyaman, ya, tidak seenaknya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kemarahan juga ada yang diwujudkan dengan bentuk agresif. Artinya mungkin suka melakukan atau melempar benda-benda keras, ya. Lakukan hal-hal yang bersifat sedikit keras, ya, dengan tindakan agresif lah, ya.
ini menggambarkan bahwa selama ini ia ingin dihargai, ya, ingin dihargai. Kalau perhatian dengan dihargai itu beda ya. Jadi dia betul-betul ingin dihargai. Selama ini dia merasa diremehkan. Nah, ketika seseorang siapapun ketika ia merasa tidak dihargai, entah seorang pria, entah seorang wanita, secara perlahan, cepat atau lambat ketika itu terus dirasakan dan tidak ada perubahan dan mungkin tidak dingertiin juga lah ya. Lama-lama dia akan mencari penghargaan dari orang lain karena sesuatu yang sangat menurut orang lain ini biasa-biasa saja ya, tapi karena di tengah rumah tangganya belum pernah ia dapatkan, maka ia merasa bahwa hal yang memang menurut pria ini biasa-biasa saja, tapi bagi si wanita ini sudah merupakan penghargaan yang luar biasa. Ketika itu dilakukan oleh orang lain karena besarnya rasa ingin dihargai ini tercapai. Kemudian yang keempat, kemarahan juga ada yang diwujudkan melalui ekspresi air mata atau menangis. Nah ini, ketika seorang wanita marah, dia merasa kesal, lalu dia hanya bisa menangis. Itu di sisi lain karena perasaan hatinya ia merasa tidak berdaya. Nah, ketidakberdayaan ini mengandung makna yang luar biasa. Karena suatu saat ketidakberdayaan ini akan menjadi kekuatan atau power yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan Anda. Karena sudah terlalu perih mungkin ya. Merasa tidak berdaya, namun di sisi lain dia memang masih ingin berusaha bagaimana mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Nah, ketika ini didiamkan, maka seseorang ini akan tiba-tiba memiliki sebuah kekuatan yang justru ketika Anda tidak paham, maka bisa jadi ini akan memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada yang sehari-hari Anda lihat. Maksudnya sehari-hari ini ketika ia terlihat sedikit kesal, dia hanya bisa menangis atau meneteskan air mata. Namun di balik ini ada kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika dia betul-betul sudah tidak tahan, maka dia akan memperlihatkan kekuatannya atau keberaniannya terhadap suami, terhadap pasangan maksudnya. Nah, inilah 4 hal ya, cara memahami sifat pasangan dari emosionalnya. Jadi ternyata di sini bentuk ekspresi bahasa tubuh baik dia dalam keadaan tidak marah maupun marah memiliki makna yang sangat luar biasa apabila kita gali secara psikologi. Nah, sahabat, mudah-mudahan Anda juga tidak pernah menjumpai wanita-wanita seperti itu ya. Karena saya yakin sahabat Kang Kumis semua hidup dalam kedamaian dan juga hidup dalam keharmonisan ya, yang selalu diselimuti oleh ketentraman dan kebahagiaan bersama pasangan tercinta. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.